Ketenangan rumah tangga Vicky Prasetyo kembali diguncang badai. Isu miring yang menyita perhatian publik. Kali ini tudingan super maut datang dari seorang wanita bernama Fang Fang yang mengaku telah dinikahi secara siri dan kini tengah ditelantarkan dalam kondisi hamil tua. Berasa nama baiknya disudutkan, sang gladiator tidak tinggal diam dan langsung meluncurkan serangan balik secara terbuka. Tak sekadar membantah dengan kata-kata kosong, Vicky Prasetyo membawa amunisi pembuktian yang lengkap demi memulihkan reputasinya. Mulai dari lembaran bukti transaksi finansial hingga tangkapan layar percakapan intim yang mengejutkan, Vicky siap menguliti balik semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Vicky menegaskan bahwa dirinya adalah pria yang bertanggung jawab dan menilai ada motif terselubung di balik kegaduhan ini. Berikut adalah 5 bantahan keras Vicky Prasetyo yang siap mematahkan argumen Fang Fang dan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Publik dikejutkan oleh pengakuan pilu Fang Fang yang terang-terangan mengaku telah ditelantarkan oleh sang gladiator di saat dirinya sedang berjuang menghadapi masa-masa rentan hamil tua. Namun cerita tidak berjalan satu arah. Menanggapi tudingan maut tersebut, Vicky Prasetyo langsung pasang badan dan melayangkan bantahan keras. Ia menegaskan bahwa seluruh cerita pilu yang digulirkan Fang Fang ke hadapan publik adalah sebuah kekeliruan besar yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Di tengah klaim Fang Fang yang merasa dicampakan, Vicky justru siap membongkar fakta sebaliknya demi membuktikan bahwa dirinya tidak pernah lepas tangan. Berikut adalah detail bantahan keras Vicky Prasetyo yang menepis telak tuduhan telah menelantarkan Fang Fang yang sedang hamil tua. Jadi narasumber ini meminta perlindungan hukum kepada saya, ya. Narasumber ini merasa dinikahi secara siri, teman-teman. Lalu setelah hamil diterlantarkan. Yang pasti semua sudah dikuasakan dengan masukan dan tim ya, dan rekan-rekan mahasiswa juga di sana yang akan mewakilkan juga suara saya untuk berpendapat ya. Kita sudah menikah tuh waktu Ramadan ya, untuk kemarin saat bulan Ramadan di Kudus, dihadirin juga sama kedua orang tuanya dia gitu. Terus kita nikmat dan menikah dengan nikmat gitu secara agama ya udah berjalan. Terus kita komunikasi baik, baru kita merencanakan akan menikah. Dia akan lahiran di Semarang. Itu juga kan yang saya kirim ke Mas Sunan juga percakapan WA saya. Terus ya menafkahkan sedikit banyak yang pasti selalu akan diberikan, bahkan juga untuk ibunya juga ya ada rezeki pasti diberi gitu, anak-anaknya juga semua. Cuma saya nggak ngerti tiba-tiba langsung speak up untuk angkat bicara itu, nggak paham juga ya, karena kita juga nggak ada mentelantarkan dan apapun gitu loh. Namun semuanya sekarang sudah terjadi, ya sudahlah. Cuma kalau menurut saya harusnya menjelang beberapa hari itu jadi hari bahagia, bukan menjadi sebuah drama yang berkelanjutan. Itu aja sih. Ya, setelah ini urusannya sama Mas Sunan, Bang Nahak dan tim semuanya yang ada di sana. Terima kasih teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat disayangkan yang dimana harusnya mereka selaku suami istri ada apapun dan bagaimanapun hubungan mereka kan harusnya bisa diselesaikan atau dikomunikasikan secara baik, tidak diekspos melalui media. Publik dibuat iba oleh pengakuan Fang Fang yang mengklaim bahwa dirinya harus sampai mengemis dan memohon-mohon terlebih dahulu kepada Vicky demi bisa mendapatkan biaya bertahan hidup di tengah kondisi hamil tua.
Gerah dengan narasi yang menyudutkan finansial dan tanggung jawabnya, Vicky Prasetyo langsung mengambil langkah taktis untuk menepis telak tuduhan tersebut. Tidak ingin berdebat kusir dengan kata-kata kosong, sang gladiator memilih untuk langsung buka-bukaan dan memamerkan serangkaian lembaran hitam di atas putih berupa bukti transfer pengiriman uang. Berikut adalah penuturan lengkap dan aksi pembuktian Vicky Prasetyo yang mematahkan klaim Fang Fang terkait urusan nafkah tersebut. Jadi kalau untuk nafkah memang ada, tapi saya merasa ketika nafkah itu diberikan saya harus seperti mengemis. Jadi saya harus minta gitu. Oh ya, jadi saya harus minta gitu. Jadi saya seperti setiap bulan harus mengemis. Kalau saya rasa itu terlalu privasi ya untuk dibahas di publik. Saya juga sering kok ya. Misalnya istri saya nih sekarang WhatsApp, yang tolong transferin saya dong, saya perlu ini, kan saya lagi wawancara sama kalian, kan nggak mungkin saya bilang stop dulu wawancara, saya kirim. Jadi artinya menurut kami yang namanya laki-laki selama dia masih menunaikan nafkah dan kewajibannya, saya rasa nggak ada masalah waktunya atau bagaimana ya, nggak ada masalah. Di tengah gempuran opini publik yang menyudutkannya sebagai pria yang lari dari tanggung jawab, sang gladiator justru meluncurkan aksi skakmat yang tak terduga untuk membalikan keadaan. Tidak ingin dituduh memutus hubungan secara sepihak, Vicky membongkar isi privasi mereka ke hadapan media dengan menunjukkan tangkapan layar obrolan terbarunya dengan Fang Fang. Alih-alih terlihat seperti dua orang yang sedang bertikai atau putus hubungan, isi percakapan digital tersebut justru menunjukkan fakta sebaliknya. Penuh kehangatan, intens, dan bahkan masih diwarnai dengan panggilan saling sayang-sayangan. Lewat bukti otentik ini, Vicky ingin membuktikan bahwa komunikasi mereka selama ini sebenarnya masih berjalan dengan sangat baik di balik layar. Berikut adalah momen ketika Vicky Prasetyo memamerkan bukti chat mesra demi membantah tudingan putus hubungan dengan Fang Fang. Jadi setelah sulit dihubungi ya, Iya. saya nggak tahu, mungkin rekan-rekan media ada yang kontak ke BP atau bagaimana, baru hari ini masuk. Jadi hari Jumat saya ngabarin kalau intinya saya nyeri dan disuruh periksa, dan ternyata memang saya sudah pembukaan 1, tapi dia juga tidak ada merespon untuk hal bagaimana kalau misalnya pembukaan 1 bagaimana. Terus saya juga menanyakan kalau misalkan saya habis lahiran saya harus kemana, karena pada saat itu memang PP ini menjanjikan kalau nanti habis lahiran kamu tinggalnya di Semarang ya gitu, tapi hingga saat seminggu sebelum lahiran pun tempat tinggal itu tidak ada. Masih ada komunikasi. Menurut Vicky tadi teleponan kita bahwa 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu mereka masih by telepon. Ini ada percakapan antara klien kami Vicky dan Fang Fang ya. Ditanya nih soal harga itu sudah paket semuanya, udah sayang, udah komplit sama kamar, baby dan lain-lain. Artinya dia ada percakapan bahwa mereka sedang membahas bayi ya, dan membahas terkait dengan kelahiran, persalinan. Oke, yang paling mahal dan kamu nyaman juga sayang harus spesial. Lalu ada balasan lagi, kalau yang paling mahal ada yang 39 sayang. Mereka komunikasi masih baik, layaknya orang nggak ada masalah ya, suami istri yang sedang berkomunikasi terkait dengan biaya persalinan, lalu kapan di mana tepatnya gitu ya. Oke. Kalau yang paling mahal ada yang 39 sayang,
tapi nggak usah, nanti sisanya buat booking hotel aja di depannya biar papa mama sama anak-anak kalau pas nungguin ada tempat. Nah, ini berarti dari Fang ya. Jadi Vicky, saya ulangi lagi, Vicky menawarkan ambil saja kamar atau paket di rumah sakit bersalinnya itu yang paling mahal dan kamu nyaman juga sayang, kata Vicky. Vicky bilang, saya ulangi, harus spesial, kata Vicky. Lalu di sini Fang menyampaikan, ya, kalau yang paling mahal ada 39, mungkin 39 juta ya. Sayang, tapi nggak usah, nanti sisanya buat booking hotel saja. Di depannya buat papa mama sama anak-anak kalau pas nungguin, maksudnya nungguin persalinan. Oke, terus Fang juga membalas, mereply percakapan yang Vicky bilang harus spesial. Di sini Fang bilang, terima kasih sayang, sambil emotiko love. Aman sayang, aku pasti peduli kok buat anak kita. Itu dari Vicky. Aku pasti peduli kok buat anak kita, kata Vicky. Meski aku nggak seromantis di TV, sayang boleh minta lagi, katanya. Di sini jelas percakapannya ya. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan percakapannya. Saya hanya bisa membacakan bahwa di sini ada komunikasi kok. Sehingga Vicky menanyakan di mana letak yang namanya penelantarannya itu di mana. Vicky Prasetyo akhirnya memilih untuk membongkar habis asal-usul riwayat hubungannya dengan Fang. Langkah ini ia ambil agar publik paham bagaimana dinamika kedekatan mereka sebenarnya bermula sebelum akhirnya berujung pada konflik terbuka seperti saat ini. Secara belak-belakan, sang gladiator mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa jalinan asmara tersebut tidak dimulai dari kejar-kejaran romantis di dunia nyata, melainkan dari sebuah pesan singkat digital. Vicky menyebutkan bahwa Fang lah yang terlebih dahulu berinisiatif mengirimkan pesan melalui direct message atau DM di media sosial untuk mendekati dirinya. Meskipun berawal dari sapaan di jagat maya, Vicky menegaskan bahwa dirinya tidak main-main. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral seorang pria, ia secara ksatria mengakui di hadapan publik bahwa hubungan dari DM tersebut berlanjut serius hingga keduanya resmi melangsungkan pernikahan secara siri. Berikut adalah penuturan belak-belakan Vicky Prasetyo mengenai awal mula takdir mempertemukannya dengan Fang. Jadi disampaikan di sini menurut Vicky, kejadian sebenarnya adalah awalnya kenal dia yang DM duluan, ya kan? Ini nanti yang kami sampaikan tentunya berdasarkan alat bukti yang kami miliki dan yang disampaikan oleh Vicky langsung kepada kami. Ya, ini kronologi singkat yang Vicky berikan. Awal kenal itu adalah dia yang mendm duluan, atau yang kita kenal di sini Fang ya, Fang yang mendm direct message salah satu sosial media, akun sosial media klien kami Vicky. Waktu pada saat di Pati, Jawa Tengah, ya, Pati. Kemudian dia nemuin gue, maksudnya adalah Fang menemui Vicky, ya, nemuin gue dari Pati ke Semarang, gitu. Kemudian kita saling komunikasi baik, sampai akhirnya dia masuk Islam dan menikah kita di Kudus. Jadi perlu digarisbawahi bahwa klien kami Vicky, ya, terlampir juga mungkin teman-teman sudah lihat ya, itu statusnya dengan Vicky Fang adalah menikah atau istri. Gerah dengan masalah domestik yang sengaja diumbar hingga menjadi konsumsi publik, Vicky Prasetyo akhirnya melayangkan sindiran menohok balik kepada Fang. Sang gladiator menilai aksi pengakuan yang dilakukan Fang ke berbagai media tidak lebih dari sekadar upaya untuk mencari drama dan panggung sensasi demi menarik perhatian masyarakat.
Namun, Vicky meyakini Fang Fang tidak bergerak sendirian dalam merancang kegaduhan ini. Secara belak-belakan, ia menuding ada keterlibatan pihak ketiga yang sengaja memanfaatkan situasi dan mengompori Fang Fang agar suasana rumah tangga mereka semakin keruh. Berikut adalah pernyataan tajam Vicky Prasetyo yang siap menguliti motif di balik drama yang digulirkan oleh Fang Fang. Wanita berdrama, kalau ada masalah rumah tangga, pelariannya ke sosial media. Wanita yang bijak, dia menyelesaikan di balik pintu yang tertutup rapat tanpa celah. Kalau lu bisa menyelesaikan masalah tanpa harus jadi headline di grup gosip keluarga atau teman, selamat. Pola pikir lu beda dari cewek-cewek yang caper atau minta perhatian pada umumnya. Orang lain gak perlu tahu seberapa parah badai di hubungan kalian. Sekalinya lu menceritakan keburukan pasangan lu ke orang lain, lu sama aja lagi menelanjangi harga diri hubungan lu sendiri. Ingat, kebanyakan orang yang dengerin cerita lu bukan karena peduli. Mereka cuma penasaran dan diam-diam bersyukur ternyata hidupnya lebih baik daripada hidup lu. Aib dan keburukan pasangan yang udah lu sebar itu ibarat debu yang lu tiup ke udara. Lu nggak akan pernah bisa mungut debu itu lagi, mengembalikan seperti semula. Besoknya lu mungkin udah baikan, peluk-pelukan, sayang-sayangan, mesra-mesraan, kembali lagi sama pasangan lu. Tapi di mata orang lain, pasangan lu selamanya adalah sampah. Vicky tadi menyampaikan kepada kami bahwa ini ada apa sebenarnya? Siapa di belakang ini yang menurut Vicky itu mengompori atau menyuruh ya Fang Fang untuk tampil di media dan bercerita, menurut Vicky ya, bercerita tidak sesuai dengan faktanya. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.